Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dengan NIM 241080240 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa kenabian, yang dimana pada saat itu terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Masyarakat pada periode Mekah hidup dalam anarki di mana kekuatan fisik dan kekayaan menentukan segalanya, menentukan status, penindasan terhadap kaum lemah, perbudakan dan praktik mengubur bayi perempuan hidup. Adalah hal yang lazim yang jangan dianggap tabu pada masa itu. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah ternodai dengan ratusan berhala. Di tengah kegelapan inilah Nabi Muhammad bin Abdullah, seorang pedagang yang jujur yang dikenal sebagai Al-Amin atau terpercaya, menerima wahyu pertamanya di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Peristiwa ini menjadi percikan api pertama yang menyulut revolusi peradaban. Pesan inti dari ini adalah pesan dibawa oleh keyakinan tauhid atau keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu bukan sekedar dogma atau teologis, melainkan sebuah pernyataan sosial dan politik yang radikal. Ia menantang struktur kekuasaan kaum Quraisy Mekah yang berlaba dari sistem politisme di Ka'bah. Tauhid menuntut agar loyalitas tertinggi manusia diberikan kepada Tuhan, bukan kepada suku, harta, atau berhala. Pembinaan karakter dan solidaritas umat Islam di awal periode Mekah selama 13 tahun, fokus utamanya adalah membangun akhlak manusia yang baru memiliki integritas dan keyakinan yang kokoh. Dakwah itu dimulai secara rahasia, kemudian terang-terangan. Komunitas Muslim awal yang terdiri dari orang-orang terhormat seperti Abu Bakar, Utsman, serta budak-budak yang tertindas seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, disatukan oleh ikatan iman yang melampaui sekat kelas dan ras. Al-Quran yang turun pada periode ini, ayat-ayat Makkiyah, berfokus pada pembersihan akidah, menghancurkan keyakinan-keyakinan yang syirik, dan menanamkan keimanan pada hari akhir. Etika dan akhlak pada periode ini itu menekankan pentingnya kejujuran, pentingnya kesabaran, kepedulian terhadap fakir miskin, dan keberanian moral dalam melawan kaum Quraisy merespon dengan permusuhan yang brutal mereka itu melakukan penyiksaan fisik, boikot ekonomi yang mencekam, dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad. Namun di tengah penderitaan ini, peradaban awal Islam justru menempa ketahanan mental dan spiritualnya. Hijrah ke Abbasiyah, Ethiopia, dan akhirnya hijrah besar ke Madinah menjadi strategi survival yang menentukan ruang di mana peradaban baru ini bisa bernafas dan tumbuh. Kita masuk pada periode Madinah, yaitu kelahiran negara Madinah. Hijrah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi yang kemudian dinamai Madinatun atau kota Nabi atau Madinah adalah momen di sini Islam beralih dari sebuah komunitas spiritual yang teraniaya menjadi sebuah kekuatan politik yang berdaulat dan terstruktur, negara yang lengkap. Fondasi institusi nasionalnya peradaban. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad segera meletakkan 3 fondasi utama peradaban. Yang pertama, Nabi membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi yang menjadi jantung peradaban. Fungsinya sangat multitasking atau sebagai tempat ibadah, tempat berkumpul pelajar, pendidikan, pengadilan, markas militer. Ini itu menunjukkan integritas holistik antara spiritual dan tata kelola duniawi, mempersaudarakan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansor penduduk asli. Tindakan jenial ini menghapus sekat-sekat suku dan menggantinya dengan ikatan ukhuwah atau persaudaraan. Kaum Ansor penduduk asli Madinah dengan sukarela berbagi harta dan rumah mereka dengan kaum muhajirin yang datang tanpa apa-apa. Solidaritas ekonomi dan sosial
sosial inilah menjadi pilar utama stabilitas negara baru. Piagam Madinah adalah puncak kecerdasan politik dan toleransi peradaban masa kenabian. Madinah adalah kota yang majemuk yang dihuni Muslim dan beberapa klan lain atau klan Yahudi. Nabi merumuskan sebuah konstitusi tertulis yang mengikat semua pihak, yaitu piagam ini menetapkan semua kelompok Muslim dan non-Muslim adalah satu komunitas publik, ummah wahidah, jaminan kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi, prinsip keadilan dan pertahanan bersama, Nabi Muhammad SAW sebagai hakim tertinggi untuk semua perselisihan. Kemudian piagam ini adalah bukti nyata bahwa peradaban Islam sejak awal bersifat inklusif, pluralis, dan menunjung tinggi supremasi hukum. Pelembagaan sistem ekonomi dan hukum di Madinah, Islam mulai melembagakan sistem kehidupan yang adil. Wahyu Al-Quran pada periode ini, ayat-ayat Madiniyah lebih banyak mengatur aspek praktis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem ekonomi berkeadilan, praktik riba yang eksploitatif dilarang keras, zakat diwajibkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan jaminan sosial. Pasar diatur untuk mencegah monopoli dan penipuan, memastikan transparansi dan etika bisnis. Sistem hukum pada masa itu, hukum pidana atau had, perdata, keluarga, dan warisan sudah diturunkan. Syariah menjadi sumber hukum tertinggi, menggantikan hukum adat kesukuan yang seringkali tidak adil. Pertahanan, diplomasi, dan ekspansi peradaban baru ini harus bertahan dari ancaman internal dan eksternal. Perang-perang yang terjadi seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq adalah bagian dari perjuangan eksistensial melalui strategi militer yang brilian dan diplomasi yang cerdas seperti perjanjian Hudaibiyah yang berbuah manis. Negara Islam tumbuh semakin kuat, puncaknya adalah Fatwa Makkah atau penaklukan Mekah kembali pada tahun 630 Masehi. Serta pada saat itu Nabi masih bisa menerima kaum-kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah dan menerimanya dengan lapang dada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.